Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Untuk saat ini saya berada di semester 4, yaitu berasal dari PBJJ Bogor. Untuk saat ini saya akan mempraktikkan tugas mata kuliah jaringan komputer, yaitu tugas tentang menjelaskan TCP atau IP. Seperti dalam soal praktek hari ini, yaitu dengan materinya yang harus dijelaskan, yaitu CD, CLS, dia ada IP config dan sampai ke net ya. Nah, seperti ini soalnya. Baik, langkah pertama yaitu untuk melaksanakan praktek ini kita menggunakan CMD ya. Kita buka CMD nya dulu, bisa dengan menggunakan run ketik CMD ya, seperti ini. Nanti akan muncul tampilan CMD seperti ini. Untuk langkah pertama yaitu perintah cd ya. Cd itu untuk menampilkan perintah directory, contoh seperti ini, cd spasi dek stop, ini contohnya ya, ini tampilannya. Lalu ada CLS, yaitu CLS untuk digunakan membersihkan semua tulisan yang ada di tampilan ya, CLS. Nah, sudah seperti semua. Lalu ada CLS masih tanda seru, ini untuk menampilkan file bantuan untuk CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar ya. Jadi di sini untuk memberitahu bahwa CLS sudah membersihkan layar, ini seperti ini tampilannya. Lalu ada perintah dir tanda seru, strip tanda seru ya, bukan dalam kurung saya. Ini tampilan dir spasi garis miring tanda seru. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki banyak konten daripada file bantuan sebelum yang ditampilkan ya. Lalu yang kedua yaitu IP config, kan yang kedua ya kalau di soal ini nomor 5. IP config ya, IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask ya. Seperti ini kita ketik IP config ya. Nah, ini menampilkan IP address, net gateway, netmask, hostname kan. Lalu ada IP config all ya, IP config miring all seperti ini. Nah, ini untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address ya yang digunakannya. Seperti ini tampilannya. Seperti ini. Lalu IP config strip tanda seru. Nah, seperti ini tampilannya untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config, semacam memberikan panduan-panduan jenis dari IP config ya. Lalu yang keempat yaitu IP config release. Itu digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila dijalankan, maka konfigurasi IP komputer akan menjadi kosong. Ya, ini tampilan IP config release ya, seperti ini. Untuk melepas atau mereset semua settingan IP address apabila perintah dijalankan, maka
si IP komputer akan menjadi kosong ya, seperti ini. Lalu untuk selanjutnya IP config strip enum. Nah, seperti ini tampilan IP config enum digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan ya, dimana koneksi mengambil nama koneksi secara spesifik yang telah dikonfigurasi DHCP. Lalu IP config strip display ya, display DNS. Nah, seperti ini tampilannya, seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Nah, digunakan untuk menampilkan domain name system DNS termasuk localhost yang juga terkoneksi. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu IP. Nah, ini tampilannya. Lalu IP config register DNS ya. Seperti ini. Sekali lagi IP config strip DNS. Nah, mungkin tidak terkoneksi ya, untuk digunakan untuk mendaftar komputer kode DNS server terdekat, mungkin karena tidak terhubung dengan servernya atau memang tidak sampai, mungkin seperti ini tampilannya. Lalu untuk berikutnya kita menuju soal selanjutnya, yaitu ping ya, perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk menampilkan berkas untuk perintah ping ya. Ping komputer itu terdapat localhost dan komputer lain pada jaringan. Contoh ping localhost. Seperti ini tampilannya. Looping loopback. Lalu bisa juga ping dengan IP ya, 127 0.0.1. Perintah pertama dan perintah kedua ini pada dasarnya sama, tetapi sewaktu ada mencapai atau kita menggunakan ping IP, saya tidak mencakup semua informasi resolusi nama. Ini adalah cara terbaik untuk localhost ketika pengujian IP versi 4 ya. Ya, seperti ini. Lalu ada juga ping dengan IP 10.254.254.252. Seperti ini ya. Untuk menguji host lain dalam suatu jaringan apakah dalam keadaan hidup ya. Ini untuk menguji host lain dan suatu jaringan apakah dalam keadaan hidup ya, seperti ini contohnya ya. Ini sukses ya, bagus. Lalu bisa juga dengan
ketik ping google.com. Nah, seperti ini, maka akan keluar baris pada awal kurang merupakan besar paket ping yang dikirim menuju komputer tujuan. Apabila tidak menentukan dasar paket pingnya akan dikirim, maka setiap komputer akan menentukan jumlahnya, yaitu 32 bits. Ini sudah jelas ya, 32 bits ya, sudah bisa. Ada time durasi, yaitu waktu dibutuhkan paket dikirim untuk sampai ke tujuan, dan waktu dibutuhkan oleh penerima memberikan respon bahwa paket sudah diterima ya, seperti itu. Lalu ada juga ping dengan mengirim paket berukuran besar ya, contoh seperti ini. Sebentar. Ini ping satu seperti ini. Mana ya, PDC 7 adalah 10.254. Kalau ini mungkin tidak ini ya. Dari 4 25441 hasil dari ping dengan ditambahkan ukuran paket, maka tampilkan gambar yang sama dengan ping pada ini. Pada ping bahasan tertentu, contohnya ping strip n 10.10.254.254.1 bahwa menunjukkan jumlah balasan yang ingin diberikan, balasan nilai 10 ya, mungkin di sini tidak terlalu ini ya. Oke, jadi harusnya seperti ini untuk pingnya. Ini 10.10.254.254.1 ya. Nah seperti ini, baru kita akan mencoba strip n 10.10.254.254.1. Nah seperti ini, mungkin tidak terkoneksi ya. Nah ada lagi contoh ping terus menerus. Lalu agar kita dapat memantau terus konektivitas yang digunakan menggunakan kode perintah IT ya. Contoh ping 192.168.1.1 strip T kecil seperti ini. Nah untuk menghentikannya kita bisa menggunakan kontrol C ya, seperti ini, karena ini terus menerus. Kalau untuk menghentikannya dengan menggunakan kontrol C ya, atau bisa juga menutup jendela CMD, tapi saya sedang praktek jadi tidak mungkin untuk ini ya. Lalu kita ke tahap berikutnya, yaitu netstart ya. Itu perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan
dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya Netstat sama dengan Task Manager. Nah, sama dengan Task Manager ya. Lalu beberapa yaitu yang dari keterangan dari output yang ada di Netstat, yaitu ada proto, kolom proto menunjukkan jenis protokol, terus local address, foreign address, dan state ya. State yang mungkin terjadi itu listening, scene, strip send, scene strip research, stable sheet, time wait. Baik, untuk sekarang kita menggunakan perintah Netstat. Untuk Netstat yaitu contoh seperti ini, Netstat A Netstat strip A ya, seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan semua koneksi listening maupun yang tidak ya. Terus masih koneksi malah. Ya, baik, masih dapat masih proses koneksi, karena ini menampilkan statistik, menampilkan semua koneksi ya yang ada di listening gitu. Jadi mungkin prosesnya cukup lama, ditambah memang dari koneksi di sini juga sedang hujan juga, jadi untuk koneksi agak melambat. Nah, ini sudah beres tampilan seperti ini ya. Lalu kita ke Netstat strip N yang menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik ya, seperti ini tampilannya. Nah, lalu Netstat strip O seperti ini yang menampilkan PID, proses ID untuk setiap koneksi. Selanjutnya Netstat strip S menampilkan statistik per protokol. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini protokol ya, IP protokol versi 6, versi 4, ratio-nya berapa, persennya, jadi tercantum semua di sini. Lalu ada strip L kecil. Nah, ini dia contohnya seperti ini untuk menampilkan routing table. Lalu Netstat strip P nah ini ya, untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu ya, seperti ini tampilannya. Tuh, intinya terkoneksi ya. Baik, untuk selanjutnya kita menuju proses yaitu perintah nbtsta. Fungsi ini untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote komputer file sharing yang diaktifkan ya. Kalau misalnya yang memakai remote mungkin komputer di kantornya atau mungkin di rumahnya, biasanya seperti itu. Contoh seperti ini, itu ya. Yang pertama NBTSTAT strip A ya, mungkin lebih NBTSTAT strip A kecil ya, bisa desktop strip RAM 1 contoh seperti ini. Nah, ini seperti ini.
juga NB, tada dulu ya, lalu NBT step strip A saja seperti ini, untuk menambahkan layanan utama yang berjalan di mesin seperti layanan workstation yang digunakan untuk membangkitkan koneksi komputer jauh, ada layanan server yang digunakan mengizinkan komputer ini terhubung dengan komputer lokal seperti itu. Lalu perintah NBT step A besar ya, menghasilkan informasi yang sama tapi terhubung melalui IP. Nah seperti ini. Lalu NBT step R kecil, ini strip R kecil, untuk menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS nya. Ada juga NBT step R besar, strip R besar ya, untuk membersihkan konten table di NetBIOS. Contohnya seperti ini, misalkan seperti ini berarti tidak ada sedang tidak melaksanakan remote ya. Lalu NBT step itu strip R besar, double R besar ya, untuk merilis atau dan menyegarkan nama NetBIOS yang digunakan bersama dengan LM host dan Wins masing-masing. Keduanya tidak umum digunakan di jaringan ini ya. Lalu kita ambil lagi NBT step strip S kecil, seperti ini tampilannya, menampilkan sesi NetBIOS dan upaya mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama ya. Kita mungkin harus membuat koneksi jaringan atau dua sebelum perintah ini menampilkan di hasil apapun ya. Terus ada juga NBT strip S besar ya, ini hampir sama seperti yang parameter ini strip S kecil, cuman perbedaan adalah bahwa komputer jarak jauh akan dicontohkan berdasarkan alamat IP, itu saja sih. Untuk selanjutnya kita menuju lagi ya, menuju soal dulu lah, yaitu 15 ya, tentang tracker. Untuk tracker ini, perintah yang digunakannya untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet protokol dalam kurung ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang dapat pada jalur host dan tujuan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, mengetahui pada titik mana yang menjadi pusat keputusan koneksi internet, dan bisa fokus tersebut titik tersebut melalui perbaikan jaringan, membantu informasi mengenai kualitas jaringan, sehingga track rute ini bisa menampilkan alat menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan. Contoh, kita menggunakan kita ngetik di sini www.microsoft.com ya. Lama apa? Oh, saya lupa untuk ngetik tracker ya, pakai tracker www.microsoft.com.
com. Nah seperti ini. Nah dengan melakukan tracer ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi router ya, seperti ini. Tampilannya sedang proses, tipe, kapasitas, interface yang dan fungsi router serta batas-batas network melalui DNS interface yang dilalui ya. Nah seperti ini, biasanya digunakan cukup lihat 10 hop atau loncatan mencapai tujuan. Nah sedang proses. Nah di sini ada request timeout, berarti tak koneksi sedang tidak terkoneksi beberapa tracknya. Kita tunggu ya sampai selesai prosesnya. Nah seperti ini udah komplit, berarti ini untuk perintahnya sukses ya. Kita CMD itu tentang tracker. Oke baik, untuk soal selanjutnya yaitu tentang petping ya. Petping ini sama halnya dengan ping ya, antara gabungan ping dan tracker ini tuh. Terus petping ini digunakan untuk apa ya namanya itu, mengukur network latency dan loss ya, network loss. Jadi yaitu petping itu ya antara gabungan ping dan tracker ya. Ya coba kita coba contohnya seperti ini. Petping strip and seperti ini. Nah ini untuk perintah ini yaitu untuk digunakan menampilkan informasi IP address ya. Mungkin ada beberapa juga yang tidak bisa terkoneksi di laptop saya, seperti petping strip H. Di sini tidak bisa dikarenakan petping ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum, yaitu proses pelacakan tujuan. Untuk melakukan petping itu adalah 30 hop. Tadi karena kan tidak, saya bukan ini ya, bukan admin ya, bukan apa namanya, bukan server ya. Terus ada juga petping yang tidak terkoneksi di saya, itu yaitu petping strip W yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Ada juga petping strip P, nah yang digunakan untuk menentukan waktu maksimum menunggu sebelum proses ya kalau ini. Lalu ada petping strip key kecil. Nah ini juga tidak bisa di laptop saya. Nah perintahnya ini digunakan untuk menentukan jumlah IC di echo ya. Ada juga petping strip P besar. Untuk ini perintah digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi LSP. Yang terakhir itu petping strip L besar ya, yang digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSP. Ya seperti itu mengenai petping. Memang ada beberapa yang tidak terkoneksi ya di laptop saya. Untuk selanjutnya baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai
itu nih NS lookup ya, NS lookup yes. NS lookup itu yaitu tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan apa ya, alamat IP yaitu yang sesuai, dan dapat digunakan mendiagnosis server DNS. Ya, contoh seperti ini ya. Kita cari alamat IP google.com, ns lookup google.com seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang kita cari. Baik, untuk selanjutnya itu tentang Nets ya, nomor 18 yaitu Nets itu. Nets ini perintah yang ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi untuk mengubah itu contohnya seperti mengubah IP address saat kita ketikkan contoh misalkan nets interface IP set address name sama dengan lokal connection. File name tidak ada ya di sini. Coba saya lihat lagi nets interface IP set address name sama dengan area connection ya, seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini seed addressnya name wire ethernet connection, terus di sini seed address wire terus statiknya 10.0.9.255.000.11. Oke, untuk lalu menambahkan IP address nets interface ya. Contoh IP, kalau salah lagi nets IP address name sama dengan intinya ini untuk menambah ya IP address. Mungkin harusnya kita tambahkan seperti ini juga ya.
seperti ini ya. Untuk penulisan harap lebih benar lagi ya, tadi saya salah menulis. Nah seperti ini contohnya. Lalu kita akan menghapus ya, menghapus secondary IP address-nya. Interface IP delete address name yang sama dengan local area content. Nah ini contoh seperti ini nih, contoh delete ya gateway-nya yang 10.10 ini gateway A. Terus kita akan mengubahnya menjadi DHCP nets. Set address source sama dengan DHCP. Nah seperti ini ya. DHCP is already enabled. Ini sudah diubah ke DHCP untuk IP address utamanya ya, seperti itu contohnya. Jadi untuk masalah nets ya, seperti ini contoh praktek dari nets ya. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang root ya. Kita tahu dulu, untuk root ini digunakan untuk menambah membuang dan atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Ini hanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan mempunyai 2 atau lebih router ya. Jadi seperti itu. Root digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Contoh pertama itu root print. Nah, seperti ini ya. Untuk root print ini maka akan keluar informasi ya seperti ini. Ini root print. Lalu ada root add. Root add 192.168.1 masnya 255.255.255.6. Tidak terkoneksi ya, jadi tidak tertampil. Harusnya di sini akan tertampil menurut itu tulisannya oke ya di sini. Untuk root add ini itu menambahkan IP dan max mas ya, net masnya ya. Lalu kita ada juga root del ya. Seperti ini, root del 192.168.1
1 ketik 0 mas 255.255.0. Nah, harusnya di sini kalau memang terkoneksi itu terhapus ya di root del ini ya. Nah, seperti ini perintah root ya. Intinya untuk perintah root ada tiga perintah ya, yaitu root print, root add, dan root delete ya, bukan root del, root delete. Baik, yang terakhir yaitu net, perintah net yang kita coba di CMD ya. Pertama yaitu mengenai net ini, yaitu perintahnya kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Nah, masing-masing dari opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi ya. Perintah net ini ada 4 perintah ya, yaitu yang pertama kita net view. Nah, net view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN kita dan sedang proses. Setiap komputer yang terdaftar biasanya dengan garis miring terbalik ya, terbalik ganda. Nah, mungkin di sini sedang error ya, jadi tidak terbaca untuk atau memang tidak, karena memang laptop saya tidak tersambung juga dengan router sini, hanya tersambung wifi saja, atau mungkin memang tidak terkoneksi. Terus yang kedua kita perintah net time ya, net time bisa seperti ini. Seperti ini, atau bisa juga dengan net time strip garis miring terbalik ya. Contoh desktop strip lampiran 1. Nah, memang tidak terkoneksi ya, jadi seperti ini, harusnya tuh terkoneksi. Mungkin kalau terkoneksi perintahnya digunakan untuk menyingkirkan waktu komputer atau ke server waktu ya. Nah, untuk perintah net selanjutnya itu net user, yang merupakan akun pengguna ya. Net user kita klik seperti ini, menampilkan akun pengguna, administratornya seperti nama saya Ridwan di sini, ini suksesful. Lalu untuk net selanjutnya perintahnya itu net stop times. Ini untuk menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop kita. Jadi untuk menghentikan layanan di desktop kita ya. Nah, untuk memulai kembali kita ketik net start, yaitu perintah terakhir seperti ini. Nah, ini sukses ya untuk net startnya, kita itu memulai kembali layanan yang seperti yang tadi kita udah di stop ya untuk. Nah, seperti ini untuk perintah itu dari soal yang ada di tugas 2 ini ya, yaitu dari CD sampai ke perintah net. Mungkin ada beberapa penjelasan saya yang mungkin kurang dipahami, mohon koreksinya dari ibu tutor, dan beberapa ada yang mungkin tidak berhasil ya dia jalankan, karena memang beberapa lebih ke kekurangan lah dari laptop saya juga ya, banyaklah kekurangan, mohon untuk maklumi.
sekian praktek sekian praktek mata kuliah jaringan komputer dari saya, yaitu Muhammad Ridwan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.